Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama dengan kami Rafiuddin Nasir TFTT Channel. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah saat ini saya sedang berada di RBW binaan kami yang ada di Dusun Barana Rombe, Desa Jambu, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu. RBW ini berukuran 5 kali 25 setinggi 3 lantai, dan alhamdulillah proses pengerjaannya telah memasuki penyusunan bata ringan untuk di lantai 3. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami jelaskan sedikit bahwa RBW binaan kami ini berukuran 5 kali 25 setinggi 3 lantai. Kemudian lantai 1, lantai 2 menggunakan batako seperti ini Bapak Ibu, yang dicetak sendiri ya. Kemudian untuk di lantai 3 kami menggunakan bata ringan dengan ketebalan 13 cm. Nah, untuk di atas lantai 1 kami melakukan plat beton, di atas lantai 2 dan di atas lantai 3 menggunakan lantai papan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk tidak berlama-lama kita masuk ke dalam gedung. Kebetulan jadwal pada hari ini adalah membuat pipa ventilasi ya. Pipa ventilasi, bagaimana tekniknya agar cahaya itu tidak terlalu keras masuk ke dalam ruang inap ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pentingnya sebuah ventilasi itu bagi RBW ya. Kalau untuk RBW yang model ruko, artinya di samping kiri kanan terdapat ruko berlantai sesuai dengan ketinggian gedung. Kita hanya melakukan pemasangan ventilasi itu pada bagian depan dan belakang gedung saja ya. Akan tetapi kalau misalnya RBW kita terbuka seperti ini, berada di area persawahan dan berdiri sendiri, nah tidak menggunakan ventilasi itu akan membuat RBW kita suhunya memuncak. Kenapa? Karena tidak adanya sirkulasi udara ya yang keluar masuk untuk menggantikan suhu panas yang meresap masuk akibat terpaparnya dinding RBW kita oleh matahari ya, sehingga suhu pada bagian dalam daripada gedung ini akan mempengaruhi suhu yang ada di dalam gedung ya, meresap masuk, sehingga ketika tidak ada sirkulasi udara melalui pipa ventilasi, maka suhu udara di dalam ruang inap kita akan menjadi panas ya. Nah, ibaratkan seperti ilustrasinya Bapak Ibu ya, kita berada di dalam sebuah mobil, kemudian mobil itu kita dipapar matahari dalam keadaan mesinnya tidak menyala, tidak menggunakan AC, kemudian kaca mobil ditutup, maka suhu di dalam mobil itu akan panas. Tetapi kalau kita buka kaca mobilnya, kemudian sirkulasi udara masuk melalui jendela mobil, maka suhu di dalam mobil itu akan berubah menjadi dingin Bapak Ibu ya, ilustrasinya seperti itu. Kemudian saya kasih ilustrasi lagi, kalau misalnya mobil kita parkir di bawah pohon, maka suhu yang ada di dalam ruang inap, di dalam ruang mobil itu akan dingin ya. Nah, ibaratkan seperti RBW yang diapit oleh perumahan. Contoh model ruko, ada ruko di samping dan ketinggian ruko kita sama, maka suhu di dalam ruang inap itu pasti akan dingin karena
tidak ada paparan matahari ya ke dinding. Seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati. Tetapi kalau RBW kita berdiri sendiri, apalagi di tengah persawahan, kalau tidak menggunakan pipa ventilasi yang cukup, maka suhu di dalam ruang inap itu kita pastikan akan panas ya. Kenapa? Karena dinding ini Bapak Ibu ketika dipapar oleh matahari yang sangat panas, maka suhu di dalam di batako bagian dalam ini akan hangat. Nah, suhu di dalam ruang inap ini awalnya dingin, kemudian dihangatkan oleh suhu yang keluar dari batako, sehingga ketika tidak ada ventilasi Bapak Ibu, maka suhu di dalam ruang inap kita itu akan berubah menjadi panas, dan panasnya akan memuncak saat dimana matahari itu terik ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, di bawah atap seng usahakan terbuka ya, dimana angin itu bisa leluasa keluar masuk. Karena kalau misalnya di atap seng itu kita tutup pada bagian bawah, tidak ada tempat udara bersirkulasi, maka hawa panasnya itu akan turun ke lantai di bawahnya atau di lantai 3 resapannya ya. Nah, seperti itu kita mengantisipasi suhu panas ya. Dan penyebab suhu panas juga masuk ke dalam ruang inap itu disebabkan karena adanya cahaya remang yang masuk melalui pipa ventilasi, sehingga mempercepat suhu di dalam ruang inap itu akan menjadi panas. Jadi udara itu Bapak Ibu mengandung air ya, mengandung air O2. Kemudian air itu Bapak Ibu menyimpan ya. Ketika suhu di sekelilingnya panas, maka udara itu akan berubah menjadi panas. Karena udara itu punya massa Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya suhu di sekitarnya itu dingin, maka suhu di dalam ruang inap ini akan juga berubah menjadi dingin. Nah, contohnya Bapak Ibu, air ketika dipanaskan maka akan berubah menjadi panas. Air ketika dimasukkan kulkas akan berubah menjadi dingin, bahkan beku. Nah, seperti itulah suhu di dalam ruang inap Bapak Ibu. Nah, di sini saya memperlihatkan salah satu trik kami untuk mengantisipasi cahaya yang masuk melalui pipa ventilasi agar tidak berlebihan ya. Nah, di sini ada pipa ventilasi yang sudah jadi, akan saya perlihatkan kepada Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, di sini Bapak Ibu, pipa ventilasi yang kami gunakan ya, yaitu pipa berukuran 3 inci yang tebal. Tapi yang kita beli yang berwarna warna abu-abu Bapak Ibu ya, seperti ini. Nah, panjang pipa ventilasi ini dari ujung sini ke sini ya, itu 20 cm ya. Nah, 20 cm. Kemudian kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, 7 cm dari pinggir sini kita potong ya. Kita potong menggunakan mesin gerinda, tapi potongannya tidak tembus Bapak Ibu ya. Jadi kita sisa modelnya seperti ini ya. Nah, jaraknya lihat, jari saya kurang lebih sekitar 5 cm ya. Jadi kita sisa kurang lebih sekitar 5 cm, jangan dikasih tembus. Kemudian dari ujung sini itu 7 cm ya, 7 cm. Kemudian kita potong menggunakan gurinda, tapi tidak tembus Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan rang ya, rang besi seperti ini, tapi yang warna hijau. Karena warna hijau ini dia anti karat ya, anti karat karena diselimuti oleh karet ya. Nah, seperti ini, karet hijau ya.
sehingga ini tahan karat. Kemudian dimasukkan rang ini ke dalam potongan tadi, ya, yang seperti ini. Nah, sehingga modelnya seperti ini. Jadi rang ini fungsinya adalah agar burung gereja itu tidak masuk ke dalam ruang inap, Bapak Ibu, karena ada rang, ya. Nah, ingat Bapak Ibu, panjang dari sini hanya 7 cm saja, karena kalau kita beri pertengahan, burung itu bisa membuat sarang di dalam pipa ventilasi. Nah, seperti ini, ya. Nah, kita lihat ya. Nah, agar tidak bisa bersarang burung gerejanya, maka kita pasang rang, ya, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, jangan lupa yang paling penting dari pipa ventilasi itu adalah angkernya. Jadi besi yang kami gunakan sebagai angker itu adalah besi nomor 5, ya. Seperti ini. Kita lubangi menggunakan mesin bor, kemudian kita potongkan besi angker sepanjang ini, ya. Nah, fungsinya apa Bapak Ibu yang saya hormati? Jadi pipa ventilasi ini ketika terpasang dia tidak bisa terputar, ya, bergoyang atau keluar masuk. Karena biasanya ketika kita memasang elbow pada bagian dalam, maka kita akan menekan pipa ventilasi ini cukup keras, karena agar supaya elbow ini bisa masuk ke dalam ujung pipa. Nah, makanya inilah fungsi besi anchor seperti ini untuk mempertahankan posisi daripada pipa ventilasi yang kita pasang, ya. Nah, seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang tidak menggunakan besi anchor seperti ini, maka yakin dan percaya ketika kita tekan pipa ventilasinya akan bergoyang, karena tidak ada besi untuk menahan posisi daripada besi pipa ventilasi ini, ya. Nah, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, pada bagian dalam daripada ventilasi ini kita cat, ya. Kita beri cat berwarna hitam. Nah, di sini saya perlihatkan Bapak Ibu, ya. Pada bagian dalam daripada pipa ventilasi ini kita cat menggunakan cat berwarna hitam, ya. Fungsinya apa Bapak Ibu? Agar cahaya matahari yang masuk ke dalam pipa ventilasi ini tidak terpantul masuk ke dalam ruang inap. Karena warna hitam itu Bapak Ibu adalah fungsinya meredam cahaya, ya. Meredam cahaya. Nah, cat yang kita gunakan Bapak Ibu adalah cat merek Apian seperti ini, ya. Merek Apian berwarna hitam, ya. Kemudian kita campur tenner, ya. Nah, tenner ini mereknya boleh apa saja, boleh merek seperti ini, boleh merek lain. Jadi cat yang kami gunakan itu adalah cat kayu merek Apian seperti ini, ya. Nah, itu kita pakai untuk melakukan pengecetan pada bagian dalam daripada pipa ventilasinya, agar supaya pipa ventilasi ini tidak bergoyang, ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang saya hormati, nanti teknik pemasangan pipa ventilasi ini akan saya perlihatkan pada video selanjutnya, karena video ini sudah durasinya sudah cukup panjang Bapak Ibu. Tapi pada intinya bahwa usahakan pada bagian dalam daripada pipa ventilasi ini kita lakukan pengecetan agar mengurangi pantulan cahaya yang masuk melalui pipa ventilasi ini ke dalam ruang inap, ya. Nah, ini mungkin saja yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudaraku para petani walet dimanapun saudara berada. Mudah-mudahan kita semua bisa sukses dalam berbudidaya walet. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.